Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Saya akan membahas sebuah film yang berjudul Blackstock Boneyard. Film ini rilis di tahun 2021 yang menceritakan tentang dua saudara bernama Thomas dan juga Mix Griffin. Mereka dijatuhi hukuman mati dan kedua arwah mereka harus gentayangan. Entah ingin ngapain ya. Oke, langsung saja. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Initiating System 1. System 1 loaded. Dan di awal kita diperlihatkan Mix dan Thomas. Mereka sedang disidang karena mereka diduga melakukan pembunuhan pada tahun 1913. Pada malam itu mereka pergi ke sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Rumah itu adalah rumah milik John Lewis. Mereka berdua diduga melakukan perampokan terhadap John dan kemudian membunuhnya. Proud Confederate veteran Could had gathered his senses. Mereka pun dijatuhi hukuman mati dan mereka didudukkan di sebuah kursi listrik, kemudian disetrum dengan tegangan tinggi, lalu mereka mati dan film pun dimulai. Dan kita pun diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Lindsay. Dia dan teman-temannya sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat, dan tempat itu adalah Boneyard atau Blackstock. Dan scene pun berpindah dan kita diperkenalkan oleh Bapak Newbold. Dia pun mendatangi sebuah tempat dan menemui seseorang. Lalu ada dua magrib yang juga datang situ, dan bapak ini bernama CJ. Dan kemudian scene pun berpindah ke cewek yang sedang mabok. Dia pun digoda oleh penjaga toko. Lalu cowoknya datang. Kemudian dia digoda lagi oleh geng. Namun terjadi sedikit perselisihan. Kemudian mereka pergi. Dan kemudian scene pun berpindah ke Lindsay yang sudah tiba, dan dia pun menemui Bapak CJ. Setelah mereka melakukan pembicaraan, Lindsay pun pergi dan dia pergi ke Indomaret dan dia dihampiri oleh seorang nenek-nenek. Kemudian mereka pun pergi. Setelah sampai di rumah Bapak CJ, Lindsay pun disuguhi oleh anggur dan dia pun minum. Berpindah ke duo magrib dan satunya bernama Jess. Dia pun terlihat sedang tidak baikan, namun tiba-tiba setelah itu si magrib sedang berjalan, dia harus dihadang oleh geng yang di bar tadi dan dia pun kesakitan. Dan seorang polisi datang untuk mengecek, namun mereka tetap melancarkan aksinya. Si magrib pun disiksa dan digantung.
Dan ketika ingin membunuh si Maghrib, mereka pun dikejutkan. Ya, itu adalah Griffin bersaudara yang datang dan kemudian membantai mereka semua, kecuali si Maghrib. Shin pun berpindah kepada si Lindsay. Dia mendatangi ke tempat kerja Jess dan mereka pun berkenalan. Dan setelah itu berpindah lagi ke si Maghrib yang satunya. Dia datang ke kantor polisi dan ditahan untuk sementara. Kemudian Jess dan Lindsay pun mereka jalan-jalan santuy. Dan singkat waktu, si Maghrib pun tertahan. Gonna kill you. Later, rather than sooner. Ketika malam tiba, Pak CJ dan Pak Newball pun menyambut kedatangan Lindsay dan kawan-kawan. Dan si Maghrib terlihat cemburu. Berpindah lagi ke dua polisi. Mereka tampak sedang masuk, namun tiba-tiba sungguh nasib dua polisi ini. Mereka terbunuh oleh Griffin dan si Maghrib hanya melongo. Singkat cerita, berpindah ke Jess. Dia mendatangi ke Gravestock. Namun dia melihat mayat yang bertebaran di mana-mana. Kemudian mengeceknya lalu pergi. Setelah itu Lindsay menandatangani kontrak perjanjian dan si Jess pun mengecek kuburan Griffin. Kemudian berpindah ke rombongan. Mereka dikagetkan oleh mayat yang jatuh dari atas. Dan kemudian mereka pun lari ngabret. Ketika sedang berlari, mereka malah mendapati jalan buntu. Dan kemudian mereka pun panik. Namun sialnya ada salah satu orang anggota mereka yang tertangkap oleh Griffin. Dan mereka pun sedih. Namun sungguh sial, setelah itu mereka harus mendapati pintu yang terkunci lagi. Dan kemudian mencari jalan lain. Dan mereka mendapati ruangan Pak CJ. Namun dia tidak mau membukakannya. Dan mereka pun sudah dihadang oleh Griffin bersaudara. Namun sialnya si tolol malah menembak teman mereka sampai perutnya bolong dan dia pun mati. Kemudian setelah itu mereka pun lari dan mendapati Chloe. Kemudian mereka pun pergi dan Sarah tertangkap. Setelah cewek bar dan pacarnya mencoba membuka pintu, mereka dikagetkan oleh Griffin dan dia berusaha untuk memukulnya, namun sia-sia. Griffin terlalu kuat. Dan cewek pun berhasil masuk, namun dia tertangkap oleh Griffin dan dia pun diseret. Kemudian Shin pun berpindah ke Lindsay. Dia menangisi dan mendapat pistol. Dan flashback ketika di awal-awal video tadi. Kemudian faktanya adalah Griffin bersaudara amannya Jess. Kemudian Lindsay pun didatangi oleh Griffin dan dia mencoba menembaknya, namun sia-sia.
dan dia ditolong oleh Jess. Dan si cewek bar pun dia terbunuh dan diinjak saat tengah sedang pergi ke tempat aman. Lindsay dan Jess pun mengingat sesuatu peristiwa bahwa ternyata yang membunuh adalah Anna sendiri, dan mereka pun pergi untuk mencari CJ, dan Jess pun menjelaskan kalau senjata itu adalah milik Anna. Dan mereka mengambil sertifikat yang berada di dia. Kemudian mereka menemui CJ dan mengambil sesuatu kembali. Lalu mereka pun pergi. Dan Lindsay tengah bersembunyi. Dia berhasil ditemukan oleh Griffin. Setelah ketakutan, Lindsay pun pergi ke atas mimbar, dan Jess pun tertembak oleh CJ yang ternyata masih hidup. Namun Lindsay bisa mengalahkannya dan menembak keluar isi otaknya. Setelah itu Jess pun pingsan dan dia koma. Dan setelah itu si Maghrib yang satunya sedang berjalan dan dia kini seorang polisi. Dan Jess dan Lindsay pun berhasil membeli rumah baru dengan uang warisannya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke semua media yang kamu punya. Dan endingnya pun bahagia. Tamat.